Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darno dengan NIM 1805520081, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan Prodi S1 Akuntansi, dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Mariono, SE, AKP, MM, AK, dan C. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada abstrak. Modal adalah permasalahan utama bagi pelaku usaha atau perusahaan. Perusahaan perlu tambahan modal untuk melakukan pengembangan produk agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Pada riset ini menggunakan pendekatan pecking order theory dan trade-off theory untuk membangun argumentasi antara variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang diperoleh dari teknik purposive sampling terdapat 42 perusahaan selama 3 tahun, yaitu 126 data observasi. Modal adalah permasalahan utama bagi pelaku usaha atau perusahaan. Perusahaan perlu tambahan modal untuk melakukan pengembangan produk agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Teknik analisis data memakai analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan pada struktur modal sehingga hipotesis ditolak. Begitu pula yang terjadi pada profitabilitas terhadap struktur modal yang juga menolak hipotesis, yakni profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Namun hasil hubungan antara struktur aktiva terhadap struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien determinasi membuktikan disimpulkan bahwa 18,3% variabel independen yaitu ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas di penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu struktur modal. Sedangkan 81,7% dapat dijelaskan di luar variabel dalam penelitian ini. Kata kuncinya ada struktur modal, ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan manufaktur. Kemudian lanjut ke latar belakang. Latar belakang dari permasalahan ini adalah dari efek pandemi COVID-19. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mencatat wabah virus corona menekan utilitas industri manufaktur hampir 50%. Banyak perusahaan-perusahaan terutama di bidang manufaktur yang mengalami penurunan omset yang diakibatkan perubahan gaya, tren, dan aturan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Dengan adanya kebijakan itu, banyak perusahaan yang akhirnya tidak bisa bertahan dan mengalami kebangkrutan. 2 tahun silam sudah berlalu dari pandemi yang berakhir pada tahun 2022 dan kini banyak para pebisnis yang ingin kembali memulai usahanya. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah modal. Modal adalah permasalahan utama bagi pelaku usaha atau perusahaan. Perusahaan perlu tambahan modal untuk melakukan pengembangan produk agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini yang menjadi motivasi untuk persaingan yang semakin ketat untuk para pebisnis. Perusahaan dituntut untuk memberikan upaya yang bisa dijalankan sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Upaya-upaya yang diberikan memerlukan modal yang cukup agar bisa maksimal. Penentuan proporsi modal dan hutang berkaitan
dengan struktur modal dalam penggunaan sumber dana di perusahaan. Selanjutnya ada perumusan masalah dan batasan masalah. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Kedua, bagaimana struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Dan ketiga, bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Batasan masalahnya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan struktur modal di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk satu, menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Kedua, untuk menguji menganalisis pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Dan ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Kemudian manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi akademisi diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan teori tentang pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal. Kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Kemudian ada manfaat praktisnya, yaitu satu, pengembangan di bidang akuntansi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan literatur tambahan di bidang akuntansi dan mampu digunakan sebagai bahan penelitian dengan tema yang serupa dan lebih mendalam di waktu yang mendatang. Kemudian bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat membantu untuk memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada pertama ada struktur modal, struktur aktiva, dan profitabilitas dan ukuran perusahaan. Pertama kita bahas struktur modal. Struktur modal ada dua teori yang dapat untuk mendalami dalam struktur modal. Trade-off theory merupakan struktur modal yang mempunyai asumsi bahwa struktur modal perusahaan memiliki keseimbangan antara keuntungan penggunaan hutang dan dengan biaya financial distress, kesulitan biaya, dan agensi cost, biaya keagenan. Dalam trade-off theory, selain mempertimbangkan cost of bankruptcy, teori ini juga mempertimbangkan masalah dalam hubungan antara investor, manajemen, dan kreditor. Hubungan ketiga pihak ini selalu didasari saling curiga. Kecurigaan yang paling nyata terutama antara investor dengan pihak manajemen. Manajemen diberi kebebasan dalam mengoperasikan perusahaan, namun alokasi penggunaan utang yang selalu dicurigai akan digunakan proyek-proyek yang berisiko. Kemudian ada teori pecking order. Pecking order merupakan teori yang menjelaskan urutan pendanaan, di mana perusahaan akan lebih mengutamakan sumber internal sebagai sumber modalnya, yaitu berasal dari operasi perusahaan yang berwujud seperti laba ditahan. Pecking order adalah salah satu teori yang banyak digunakan dalam perusahaan dengan menggunakan modal yang
bersumber dari internal, maka perusahaan akan merasa lebih baik dibanding dengan melakukan pinjaman dari pihak eksternal. Kebanyakan perusahaan lebih memilih dengan teori packing order karena lebih tidak berisiko. Kemudian ada struktur aktiva. Struktur aktiva merupakan perbandingan antara aset lancar dengan aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga keuangan untuk memperoleh modalnya dari luar, sehingga dapat memperkecil dari risiko kepailitan. Hal ini bisa dilakukan karena aset tetap dapat dikonversi dengan mudah menjadi aset lancar. Berikutnya ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan dengan melihat efisiensi dari penggunaan modalnya. Penghitungan profitabilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan manajemen merupakan mengendalikan usaha secara efisien. Adapun manfaat profitabilitas yaitu satu, mengetahui besarnya tingkat laba selama satu periode, kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang, ketiga, mengetahui perkembangan laba dari tahun ke tahun, keempat, mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Berikutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan penggambaran akan besar kecilnya suatu perusahaan di mata konsumen. Ukuran perusahaan akan diproyeksikan dengan logaritma normal dari total aset. Kebanyakan perusahaan industri sebagian besar dari modalnya tertanam pada aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Perusahaan yang sebagian besar dari aktivitas terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan hutang. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 hingga 2022 secara berturut-turut dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal, dan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas. Untuk populasi dan sampel, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang dipakai untuk mengambil sampelnya yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara lengkap selama tahun 2020 hingga 2022. Kedua, perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga, perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 hingga 2022. Jenis dan teknik pengambilan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka yang numerik. Kemudian data yang diperoleh akan dimasukkan ke skala pengukuran statistik yang disebut dengan data sekunder. Karena data tersebut diperoleh berasal dari sumber lain yang sudah tersedia, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2022. Teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik dokumentasi yang merupakan suatu kejadian atau peristiwa pada masa lalu yang ditulis
atau dicetak yang berupa data atau dokumen, catatan, surat, buku, dan lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Berikutnya ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel yang pertama adalah struktur modal, dapat disimpulkan dengan Y. Struktur modal diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER yang berisi total utang dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100%. Untuk struktur aktiva diukur dengan menggunakan VAR, Fixed Asset Ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung besarnya aset tetap perusahaan atas keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian variabel ketiga yaitu profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA, yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapatan dengan membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang terakhir ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan rumus LNTA atau logaritma natural dari total aset. Logaritma natural digunakan untuk meminimalisir data supaya tidak menjadi fluktuasi yang berlebihan. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Ada seleksi sampel perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diperoleh total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek selama tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 242 perusahaan. Perusahaan selain sektor aneka industri ada 185. Perusahaan sektor aneka industri yang tidak terdaftar selama periode 2020 hingga 2022 ada 6. Perusahaan sektor aneka industri yang tidak memiliki kelengkapan data laporan keuangan selama tahun 2020 hingga 2022 adalah 9, sehingga ditemukan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada 42 perusahaan. Kemudian ada analisis linier berganda. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa DER sama dengan 15,875 min 0,74 VAR plus 4,795 ROA min 2,793 size plus error. Pembahasannya pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan sebesar minus 0,574 dengan T hitungnya min 3,190 dan signifikansinya sebesar 0,002, di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis kedua, pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel struktur aktiva sebesar 4,795 dan nilai T hitungnya
4,046 dan signifikansinya sebesar 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Yang dapat diartikan struktur aktiva berpengaruh secara positif signifikan terhadap struktur modal. Berikutnya ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel profitabilitas yang memiliki nilai betanya sebesar minus 2,793, signifikansinya sebesar 0,160, lebih dari 0,05, dan nilai T hitungnya minus 1,414, yang dapat diartikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. Kesimpulannya, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 hingga tahun 2022, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar minus 0,574 dengan T hitungnya minus 3,190 dan signifikansinya sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan yang kedua, struktur aktiva memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 4,795 dan nilai T hitungnya 4,046 dan signifikansinya sebesar 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Untuk kesimpulan yang terakhir, ada profitabilitas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek selama tahun 2020 hingga tahun 2022, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar minus 2,793, signifikansinya sebesar 0,160, lebih dari 0,05, dan nilai T hitungnya minus 1,414, yang dapat diartikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Ini didukung dengan melihat nilai signifikansinya dari profitabilitas sebesar 0,16 yang lebih besar dari 0,05. Implikasi penelitian bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan lebih meneliti. Implikasi penelitian bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi bagi pihak manajemen mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menentukan struktur modal yang optimal. Kemudian bagi pihak investor diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak atau calon investor mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2022. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, serta pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak variabel yang belum dimasukkan dalam pengajuan ini.